Bab 443, akan kalah. Maka gunakan jurus pamungkas. Sang Jenderal Kasar Liu Sheng, makna dari kata-katanya, semua orang tahu, tapi Li Zun tidak peduli, begitu pula Ji Zongqing tidak mengatakan apa-apa. Ah Yuan juga merasa lebih tenang dengan Li Zun saat ini. Pangeran, maafkan saya, prajurit itu naik ke atas panggung, matanya tampak garang, penuh waspada. Dengan pelajaran dari rekannya sebelumnya, dia sangat sadar bahwa pangeran ini tidak mudah dihadapi. Jika dia lengah, nasibnya pasti akan sama. Tidak boleh meremehkan. Li Zun menatap prajurit itu, melihat wajahnya yang penuh kewaspadaan, mungkin kali ini akan lebih sulit. Dia merasa sedikit menyesal. Tampaknya kali ini akan ada pertarungan sengit. Silakan, Li Zun mengangguk. Semua orang langsung fokus, suasana kembali tegang. Bahkan, banyak prajurit dalam hati berharap Li Zun bisa menang lagi, mengalahkan lawannya. Jika kali ini Li Zun menang lagi, banyak orang mungkin akan merasa kagum dan menghormati dia. Bagaimanapun, pangeran ini memang tampak hebat. Semua orang memperhatikan dengan seksama, Lin Qing dan dua rekannya juga menatap panggung. Jika kali ini kalah lagi, nama Li Zun sebagai sampah akan sepenuhnya menjadi rumor, dan di mata para prajurit, dia akan menjadi sosok yang kuat. Jadi, kali ini tidak boleh kalah. Mereka dalam hati berdoa dan berharap agar Li Zun dikalahkan. Di atas panggung, kedua orang itu mulai bertarung di bawah tatapan semua orang. Keduanya sangat berhati-hati, terutama prajurit itu, tidak berani menyerang lebih dulu, sebaliknya Li Zun yang menyerang dulu namun segera mundur jika serangannya meleset. Kemudian, mereka saling serang, pertarungan berlangsung sengit. Kali ini Li Zun tidak bisa dengan mudah menang, lawannya bertahan dengan baik, tapi Li Zun juga tidak kalah dalam bertahan. Dia mempraktikkan tinju, yang paling penting adalah melindungi kepala, sehingga lawannya tidak bisa memukul wajahnya. Namun, pukulan lawannya sangat keras, membuat lengan Li Zun terasa sakit. Tanpa disadari, mereka sudah bertarung cukup lama, keduanya mulai kelelahan, tetapi semua orang terpana, semakin terkejut. Li Zun ternyata bisa bertarung dengan prajurit yang sudah berpengalaman di medan perang dan bertarung dengan cara yang cukup kejam, dan lawannya tampaknya tidak bisa mengalahkannya. Ini benar-benar luar biasa. Li Zun terlihat begitu kurus, tapi begitu kuat. Pangeran ini benar-benar mengejutkan. Ya, sangat tidak bisa dipercaya. Pangeran ini katanya tidak bisa bela diri, tapi kenapa begitu hebat? Aku curiga pangeran sebenarnya bisa bela diri. Kalau bisa bela diri, dua jenderal pasti tahu, kekuatan dalam itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari oleh orang biasa, tapi aku lihat pangeran lebih ke teknik bela diri luar. Ya, terlihat seperti teknik bela diri luar. Tampaknya pangeran kita memang tidak bisa bela diri, tapi teknik bela diri luar yang dikuasainya sangat hebat. Pangeran sangat hebat. Prajurit-prajurit mulai melihat jalur Li Zun, sangat terkejut dalam hati. Pangeran yang tampak kurus ini, ternyata bisa bertarung dengan prajurit veteran, sangat mengejutkan. Mereka melihat bahwa pangeran ini ternyata seorang ahli bela diri luar. Bukan orang yang lemah sama sekali. Sekejap hati mereka mulai kagum. Saat ini, lengan Li Zun mulai tidak tahan. Lawannya bertarung dengan keras, pukulannya sangat kuat, meskipun sebagian besar hanya mengandalkan kekuatan kasar, tapi sangat mematikan. Dia tidak berani menyerang bagian vital, tapi tetap saja sangat menyakitkan. Tampaknya aku harus menggunakan jurus pamungkas. Li Zun menerima dua pukulan di sikunya, segera menarik napas dalam-dalam, bersiap menggunakan jurus yang diajarkan oleh Jiang Yuechan padanya. Dia menamainya Bajikuan. Tentu saja, ini bukan Bajikuan kuno dari China, tetapi gerakan dari seorang ahli Bajikuan yang pernah dia lihat di internet. Orang itu juga kurus, tetapi gerakannya lebar dan terbuka, sangat mematikan. Jiang Yuechan mengembangkan teknik ini menjadi teknik bela diri luar, menggabungkan kedua teknik tersebut, sangat cocok untuk perlindungan diri. Saat ini, harus dikeluarkan. Plak. Li Zun mempercepat serangannya, berhasil memukul tulang rusuk lawannya dengan satu pukulan, membuat lawannya mengerang kesakitan. Dalam hati, lawannya sangat terkejut. Li Zun tiba-tiba menggunakan gerakan yang tidak terduga, membuatnya tidak menyangka dan langsung terkena. Begitu Li Zun berhasil, dia segera melanjutkan,
menyerang beruntun dengan pukulan demi pukulan. Prajurit itu yang tulang rusuknya terluka, merasa sangat sakit, pertahanannya menurun drastis, tidak bisa menahan serangan bajikuan yang diciptakan Li Zun sendiri. Dengan cepat dia terdesak. Terus terdesak hingga tepi panggung. Sekejap, semua orang terdiam menatap. Benar-benar ajaib. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Li Zun akan menang lagi? Tidak bisa dipercaya. Semua orang tidak bisa melepaskan pandangan mereka, mati-matian menatap dua orang di atas panggung. Bab 443 selesai. Bab 444, siapa bilang pangeran itu sampah? Keluar. Kemampuan bela diri luar Li Zun sangat baik, Lin Qing dan dua rekannya akhirnya memahami sepenuhnya, hati mereka penuh dengan perasaan campur aduk. Apa yang terjadi? Bela diri luar sangat sulit dipelajari, tapi Li Zun bisa mencapai level ini, sungguh luar biasa. Bela diri luar membutuhkan kekuatan kehendak yang kuat. Sangat sedikit orang yang bisa bertahan, karena latihan bela diri luar sangat membosankan, tidak seperti bela diri dalam yang bisa langsung merasakan peningkatan kekuatan. Bela diri luar tidak begitu, peningkatan kekuatan tidak terlihat jelas, bahkan hampir tidak ada jejak, sangat membosankan, tidak memberikan rasa pencapaian. Sangat jarang orang tanpa bakat bela diri memilih untuk mempelajari bela diri luar, tapi Li Zun melakukannya dan menjadi sangat hebat. Pangeran sungguh mengejutkan, kata Zhong Zining yang berdiri di samping Ji Zongqing dengan kagum. Ji Zongqing terdiam sejenak, tidak berkomentar. Dia terus melihat Li Zun yang mendesak lawannya, dia bisa melihat Li Zun menggigit giginya erat-erat. Terlihat bahwa kekuatan tubuh Li Zun tidak sebanding dengan lawannya, namun gerakannya sangat sistematis, sangat kuat dan garang, sehingga bisa mendesak lawan, tetapi kekuatan dan pertahanannya tidak sebanding dengan lawan. Jika Li Zun tidak bisa mengalahkan lawan dalam satu serangan, begitu dia berhenti, dia akan segera dikalahkan. Daya tahan dan kemampuan bertahan lawannya sangat luar biasa, jauh melebihi Li Zun. Namun, saat ini lawannya tampaknya juga tidak bisa bertahan lagi, terus terdesak ke tepi panggung. Ah Yuan memandang Li Zun dengan penuh perhatian, tangannya terkepal erat, sangat tegang. Kekuatan Li Zun sungguh di luar dugaannya, yang biasanya terlihat lemah dan rapuh, ternyata tubuh kurusnya menyimpan kekuatan eksplosif yang begitu besar. Sungguh luar biasa. Ah Yuan segera menghela napas panjang, matanya bersinar dengan kegembiraan, tersenyum tipis dan berkata, "Menang." Benar saja. Pada saat berikutnya, Li Zun sepenuhnya mengalahkan lawannya, yang terjatuh ke tanah dengan erangan, tidak mampu melawan lagi. Tentu saja, ini bukan pertempuran hidup mati, jadi lawan tidak berani menyerang dengan mematikan. Kalau tidak, Li Zun tidak mungkin masih hidup, karena mereka biasanya berlatih teknik membunuh. Namun, ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Li Zun sangat hebat. Meskipun bukan pertempuran hidup mati, mampu mengalahkan dua prajurit yang sangat kuat, hanya sedikit orang di seluruh pasukan Zhenbei yang bisa melakukannya. Terima kasih. Li Zun menarik kembali pukulannya dan berdiri tegak, menghela napas berat. Siku dan tangannya sangat sakit, Ah Yuan segera berlari ke atas panggung, mendukungnya dari belakang dengan wajah penuh kekhawatiran. "Pangeran, kamu baik-baik saja?" Li Zun meringis kesakitan, lalu tertawa dan berkata, "Kamu seharusnya bertanya apakah dia baik-baik saja." Saat ini, wajah Lin Qing dan dua rekannya terlihat sangat tidak enak. Saat Li Zun berhasil mengalahkan lawannya, mereka merasakan ketidakpuasan yang tak terhingga. Mereka benar-benar kalah. Dan Li Zun benar-benar menang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Pangeran menang. Pangeran mengalahkannya. Ya, aku juga melihatnya. Sungguh luar biasa. Tak terbayangkan. Selama ini kita pikir pangeran itu sampah tanpa kekuatan, ternyata dia sangat kuat. Ternyata pangeran sehebat ini. Benar-benar tak terduga. Ya, sekarang kita bisa melihat dengan jelas, bukan? Semua rumor tentang pangeran itu sampah hanyalah omong kosong, kalian masih tidak percaya. Sekarang kalian lihat sendiri, bagaimana perasaan kalian. Kalian semua, buka mata kalian lebar-lebar, lihat apakah aku berbohong atau tidak. Sungguh tidak masuk akal. Nanti jika ada yang bilang pangeran itu sampah lagi, aku akan langsung menghajar kalian.
Para prajurit mulai ramai berdiskusi. Li Zun berhasil mengalahkan dua prajurit tangguh berturut-turut, mematahkan rumor dengan tegas, membuktikan bahwa dia bukanlah sampah. Semua orang sangat terkejut. Saat ini, banyak yang segera bertanya dengan marah. Siapa yang bilang pangeran itu sampah? Benar, keluar dan bicara, aku ingin menendang pantatmu. Siapa yang bilang pangeran tidak punya kekuatan? Siapa yang bilang pangeran berlari lebih lambat dari kita berjalan? Siapa? Keluarlah. Sungguh omong kosong, berani-beraninya bilang pangeran bisa dikalahkan dengan satu pukulan, benar-benar tidak tahu malu. Sialan. Bab 444 selesai.